Pada video ini akan membahas mengenai prisma dan limas, terdiri dari bidang diagonal, cara menggambar, jaring-jaring, menghitung luas permukaan dan volume, serta menghitung perubahan volume jika rusuknya berubah. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki sepasang bidang sejajar yang kongruen, serta bidang-bidang lainnya diperoleh dengan menghubungkan titik-titik sudut dari dua bidang yang sejajar. Jenis prisma ada beberapa macam yang diberi nama sesuai bentuk alas prisma. Contoh gambar A dinamakan prisma segi empat karena dua bidang yang sejajar berupa segi empat. Gambar B dinamakan prisma segi lima, sedangkan gambar C dinamakan prisma segitiga. Perhatikan pada gambar D. Gambar prisma D mempunyai rusuk-rusuk tidak tegak lurus dengan alas dan tutupnya. Prisma seperti ini dinamakan prisma miring. Pada bab ini, kita akan membahas prisma tegak saja. Limas. Limas adalah bangun ruang yang memiliki satu alas dan bidang-bidang lainnya berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Jenis limas ada beberapa macam dan diberi nama sesuai dengan bentuk bidang alasnya. Misal gambar A dinamakan limas segitiga, gambar B disebut limas segi empat, sedangkan gambar C dinamakan limas segi lima. Bagian-bagian prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang kongruen dan sejajar yang disebut alas dan tutup prisma, serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Prisma diberi nama sesuai dengan bentuk bidang alasnya. Jika bidang alas suatu prisma merupakan segi lima, maka prisma tersebut dinamakan prisma segi lima. Perhatikan pada gambar prisma ABCDE FGHIJ. Terdapat 10 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Bidang alasnya adalah A, B, C, D, E. Bidang tutup atau atas adalah F, G, H, I, J. Sedangkan bidang atau sisi tegaknya terdiri dari A, B, G, F, B, C, H, G, C, D, I, H, D, E, J, I, E, A, F, J. Prisma ini terdiri dari 15 rusuk. Rusuk tegaknya antara lain AF, BG, CH, DI, dan EJ. Rusuk bidang alasnya AB, BC, CD, DE, EA. Rusuk bidang tutupnya FG, GH, HI, IJ, dan JF. Jika prisma merupakan prisma tegak, maka tinggi prisma sama dengan rusuk tegaknya. Bagian-bagian limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi sebuah bangun datar sebagai alas dan bidang sisi-sisi tegak berupa segitiga yang bertemu pada satu titik yang disebut titik puncak limas. Perhatikan pada limas A, B, C, D, T. Limas ini terdiri dari 5 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, dan T. Bidang alasnya yaitu A, B, C, D. Bidang atau sisi tegaknya terdiri dari TAB, TBC, TCD, dan TAD. Limas ini memiliki 8 rusuk. Rusuk tegaknya yaitu TA, TB, TC, dan TD. Dan rusuk bidang alas terdiri dari AB, BC, CD, dan DA. TE tegak lurus dengan bidang alas, maka TE disebut tinggi limas. Bidang diagonal prisma. Gambar A, B, dan C menunjukkan bidang diagonal prisma segi lima beraturan ABCDE FGHIJ. Perhatikan pada gambar A. Bidang diagonal ACHF.
Bidang ini dibatasi oleh diagonal bidang AC dan FH yang saling sejajar dan sama panjang, serta dua rusuk tegak AF dan CH yang sejajar, sama panjang, dan tegak lurus dengan bidang alas dan tutup. Bidang diagonal limas. Kedua gambar tersebut merupakan gambar 5 segi 5 beraturan TABCDE. Bidang TAC pada gambar A dan bidang TEC pada gambar B merupakan bidang diagonal limas TABCDE. Bidang diagonal limas dibatasi oleh satu buah diagonal bidang dan dua buah rusuk limas. Dari gambar terlihat bahwa bidang diagonal limas berbentuk segitiga dengan sisi alas merupakan diagonal bidang alas limas tersebut. Bagaimana cara menggambar prisma, segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan trapesium? Untuk menggambar prisma, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, A. Terdapat dua bidang yang sejajar dan kongruen, artinya bentuk dan ukurannya sama, yaitu bidang alas dan bidang tutup. B. Rusuk-rusuk tegak pada prisma panjangnya sama. Dan C. Rusuk-rusuk yang tidak terlihat oleh pandangan digambar dengan garis putus-putus. Untuk menggambar prisma akan lebih mudah jika menggunakan kertas berpetak. Langkah-langkahnya, yang pertama, perhatikan gambar A. Gambar bidang alas terlebih dahulu, yaitu bidang ABCDEF. Garis AF, FE, dan ED digambar dengan garis putus-putus. Langkah kedua, perhatikan gambar B. Gambar rusuk tegak AG, HB, CI, DJ, EK, dan FL dengan ukuran yang sama panjang. Garis EK dan FL digambar dengan garis putus-putus. Kemudian yang ketiga, pada gambar C. Gambar bidang tutup, yaitu bidang GHI-JKL, dengan cara menghubungkan titik-titik G, H, I, J, K, dan L. Lalu bagaimana cara menggambar 5 segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6? Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain A. Terdapat bidang alas yang berupa bangun datar, seperti segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, atau bangun datar lainnya. B. Terdapat garis tinggi limas, yaitu garis yang tegak lurus dengan bidang alas dan melalui titik puncak limas. C. Rusuk-rusuknya sama panjang dan ujungnya bertemu pada titik puncak. Dan D. Rusuk-rusuk yang tidak terlihat oleh pandangan digambar dengan garis putus-putus. Menggambar limas akan lebih mudah jika menggunakan kertas berpetak. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, perhatikan gambar A. Gambar bidang alas terlebih dahulu, yaitu bidang A, B, C, D. Garis AD dan CD digambar dengan garis putus-putus. Kedua, pada gambar B, buat garis tinggi limas, yaitu TO dengan O adalah titik perpotongan diagonal bidang alas. Ketiga, pada gambar C, gambar rusuk-rusuk TA, TB, TC, dan TD dengan cara menghubungkan masing-masing titik sudut bidang alas, yaitu A, B, C, dan D dengan titik T. Jaring-jaring prisma merupakan rangkaian dari bangun datar yang apabila dilipat menurut garis persekutuan dua bidangnya akan membentuk prisma tersebut.
Perhatikan, ini adalah cara membuat jaring-jaring prisma segitiga siku-siku. Jaring-jaring prisma segitiga. Kemudian ini merupakan jaring-jaring prisma segi empat. Jaring-jaring prisma segi 5. Jaring-jaring prisma segi 6. Kemudian jaring-jaring prisma trapesium. Perhatikan 5 segitiga TABC. Jika 5 segitiga TABC pada gambar A kita iris sepanjang rusuk TA, TB, dan TC, kemudian kita buka dan bentangkan, maka akan terbentuk jaring-jaring 5 seperti pada gambar B. Berikut ini merupakan jaring-jaring 5 segitiga, 5 segi 4, 5 segi 5, dan 5 segi 6. Luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Contoh soal. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi-sisinya 6 cm, 6 cm, dan 4 cm. Jika tinggi prisma 9 cm, hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Terlebih dahulu, kita harus mencari tinggi segitiga alasnya. Perhatikan pada segitiga A, B, C. AC 4 cm, AB dan CD 6 cm. Maka untuk mencari tinggi segitiga dapat menggunakan rumus Pythagoras. Sama dengan 6 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Sama dengan 36 dikurang 4. Sama dengan 32. Akar kuadrat dari 32 sama dengan 4 akar 2. Atau 5,66 cm. Maka untuk mencari luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Alas berbentuk segitiga. Maka untuk mencari luas segitiga dengan rumus alas kali tinggi dibagi 2. Maka 2 dikali 4 dikali 5,66 dibagi 2 ditambah keliling alas. Ingat bahwa alasnya berbentuk segitiga sama kaki. Maka keliling alasnya 6 ditambah 6 ditambah 4 dikali tinggi prisma 9 cm. Maka hasilnya 22,63 ditambah 144. Hasilnya sama dengan 166
cm persegi. Luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas semua segitiga tegak. Contoh soal, alas sebuah limas beraturan berbentuk segi 5 dengan panjang sisi 6 cm. Jika tinggi segitiga pada bidang tegak 15 cm, tentukan luas alas dan luas permukaan limas tersebut. Untuk menghitung luas alasnya, kita harus menghitung tinggi segitiga pada alas limas. Alas limas berbentuk segi 5. Jika alas tersebut dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar, maka kita mendapatkan 5 buah segitiga. Ini merupakan segitiga sama sisi. Maka untuk mencari tingginya menggunakan rumus Pythagoras, sama dengan 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan 36 dikurang 9 sama dengan 27. Akar kuadrat dari 27 sama dengan 5,196 cm. Maka, untuk mencari luas alas, sebelumnya kita telah memotong alas tersebut menjadi 5 bagian yang sama besar. Masing-masingnya adalah segitiga sama sisi. Maka luas alasnya sama dengan 5 dikali alas dikali tinggi dibagi 2. Sama dengan 5 dikali 6 dikali 5,196 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 77,94 cm persegi. Kemudian untuk mencari luas permukaan limas, dengan rumus luas alas ditambah jumlah luas semua segitiga tegak. Luas alasnya adalah 77,94 ditambah jumlah luas segitiga tegak. Terdapat 5 segitiga tegak. Maka 5 dikali alas dikali tinggi dibagi 2. 5 dikali 6 dikali 15 dibagi 2. Hasilnya adalah 225. Maka 77,94 ditambah 225 sama dengan 302,94 cm persegi. Volume prisma
sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Contoh soal. Alas sebuah prisma berbentuk trapesium sama kaki dengan panjang sisi sejajarnya adalah 12 cm dan 20 cm serta sisi miringnya 5 cm. Jika tinggi prisma tersebut 25 cm, hitunglah volume prisma. Mencari volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Alasnya berbentuk trapesium. Mencari luas trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Terlebih dahulu kita harus mencari tinggi trapesium. Dapat menggunakan rumus Pythagoras. Perhatikan segitiga siku-siku sebelah kiri. Sisi miringnya 5 cm. Sedangkan alasnya 20 dikurang 12 dibagi 2. Hasilnya 4. Maka untuk mencari tinggi trapesium, 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. 25 dikurang 16. Sama dengan 9. Akar kuadrat dari 9 sama dengan 3. Maka untuk mencari luas trapesium sama dengan 12 ditambah 20 dibagi 2 dikali 3. Hasilnya sama dengan 48 cm persegi. Maka untuk mencari volume prisma sama dengan 48 dikali 25. Hasilnya 1200 cm kubik. Jadi jangan lupa untuk mencari luas trapesium. Misalkan ini adalah A, B, kemudian ini adalah tinggi. Maka untuk mencari luas trapesium rumusnya A ditambah B dibagi 2 dikali tinggi. Volume 5 sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Contoh soal, alas sebuah limas beraturan berbentuk persegi dengan panjang sisi 12 cm. Jika tinggi segitiga pada bidang tegaknya adalah 10 cm, hitunglah tinggi limas dan volume limas tersebut. TE adalah tinggi segitiga pada bidang tegak, yaitu 10 cm. Untuk mencari tinggi limas dapat menggunakan rumus Pythagoras. Perhatikan, ini adalah titik O. TO adalah tinggi limas.
TE 10 cm, OE 12 dibagi 2, 6. Maka untuk mencari TO atau tinggi limas sama dengan 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. 100 dikurang 36 sama dengan 64. Akar kuadrat dari 64 sama dengan 8. Untuk mencari volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Alasnya berbentuk persegi. Rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi. Maka untuk mencari volume limas sama dengan 1/3 dikali 12 dikali 12 dikali 8. Hasilnya 384 cm3. Perhatikan satuan yang digunakan untuk mencari luas, yaitu meter persegi atau sentimeter persegi. Namun untuk mencari volume dapat menggunakan meter kubik atau sentimeter kubik. Bagaimana menentukan perubahan volume prisma dan limas jika rusuknya berubah? Volume prisma dan limas bergantung pada ukuran alas dan tinggi dari prisma dan limas tersebut. Jika ukuran alas dan tingginya kita ubah, maka volumenya pun akan berubah. Untuk mengetahui besar perubahan volume, kita dapat mencarinya dengan cara menghitung selisih volume sebelum dan setelah perubahan. Contoh pada soal. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisinya 3, 4, dan 5 cm. Tinggi prisma 10 cm. Jika panjang segitiga diperbesar 2 kali, sedangkan tingginya tetap, berapakah perubahan volume prisma tersebut? Panjang sisi diperbesar menjadi 2 kali, maka panjang sisinya menjadi 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Tinggi prisma tetap, yaitu 10 cm. Maka kita hitung volume mula-mula. Ingat untuk mencari volume prisma, 1/3 dikali luas alas dikali tinggi prisma. Alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Rumus luas segitiga sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Maka volume mula-mula 1/3 dikali 3 dikali 4 dibagi 2 dikali 10. Hasilnya sama dengan 20 cm3. Kemudian volume setelah diperbesar. Sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi prisma.
Maka 1/3 dikali 6 dikali 8 dibagi 2 dikali 10. Hasilnya 80 cm3. Maka perubahan volume prisma tersebut sama dengan 80 dikurang 20 sama dengan 60 cm3. That's all from me. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.